Selamat sore, bersama saya Sandy Sopakua. Jumpa lagi kita pada KPO Online Tamrin. Masih dengan bacaan kisah pengharapan yang ditulis oleh Ellen G. White. Mari sama-sama kita ikuti lanjutannya. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami akan memulai pelajaran-Mu ya Bapa. Berkatilah agar kami dapat lebih mengerti sehingga membuat kami lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapak sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus dan penebus kami, amin. Pekabaran Kudus. Ketika Kristus memasuki bilik yang maha suci di bait suci surgawi untuk melaksanakan pekerjaan terakhir, pekerjaan penebusan, dia mempercayakan kepada pelayannya pekabaran terakhir belas kasihannya yang diberikan kepada penghuni dunia. Ini adalah amaran dari malaikat ketiga di dalam Wahyu 14. Nabi-nabi melihat pernyataan berikutnya. Anak manusia itu datang di dalam kemuliaan untuk menuai panen di bumi. Hal yang paling menakutkan ditujukan kepada manusia adalah yang berisi pekabaran malaikat ketiga. Wahyu 14 ayat 9-12. Adalah merupakan suatu dosa yang sangat mengerikan mendapat murka Allah yang disediakan tanpa campuran kemurahan. Orang tidak dibiarkan di dalam kegelapan menghadapi masa yang penting ini. Amaran untuk melawan dosa diberikan kepada dunia sebelum kedatangan penghukuman Allah. Sehingga semua orang mengetahui mengapa penghukuman seperti itu harus ada dan mereka memiliki kesempatan untuk menghindarinya. Pokok persoalan pertandingan besar ini ada dua perbedaan, berlawanan satu sama lain. Di dalam kelompok pertama adalah setiap orang yang menyembah binatang dan patungnya, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Maka dengan demikian mereka akan membawa ke atas diri mereka sendiri penghukuman yang sangat mengerikan dari malaikat ketiga. Kelompok yang lain dengan tanda yang berbeda dengan orang dunia adalah orang yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 9 dan 12. Kelepasan di dalam bab ini dan selanjutnya, penulis menulis segala sesuatu yang akan datang, tetapi dinyatakan dalam bentuk lampau, seperti seorang saksi mata yang menceritakan kejadian yang dilihat. Penutupan masa pencobaan. Ketika pekabaran 3 malaikat ditutup, kuasa Allah diam di atas umatnya. Mereka sudah menyelesaikan pekerjaan mereka dan dipersiapkan untuk masa pencobaan di hadapan mereka. Mereka telah menerima hujan akhir atau penyegaran dari kehadiran Allah, dan kesaksian hidup dinyatakan kembali. Peringatan terakhir disampaikan di setiap tempat, membuat kegemparan dan kemarahan penghuni bumi yang tidak mendapat pekabaran. Para malaikat hilir mudik di surga. Seorang malaikat kembali dari bumi dan melaporkan kepada Yesus bahwa dia telah melaksanakan tugasnya dan telah memeteraikannya. Kemudian Yesus mengakhiri pengantaraannya di bait suci di surga. Dia mengangkat tangannya dan dengan suara yang nyaring berseru, "Sudah terlaksana." Dan semua pasukan malaikat meletakkan mahkota mereka ketika Yesus menyatakan dengan sungguh-sungguh, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat benar. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Wahyu 22 ayat 11. Setiap kasus telah diputuskan pada kehidupan atau kematian. Ketika Yesus mengadakan pelayanan di bait suci, pengadilan sedang berlangsung untuk kematian dan kehidupan orang benar. Kristus telah menerima kerajaannya, sedang mengadakan penebusan bagi umatnya dan menghapus dosa-dosa mereka. Rencana kerajaan itu ditetapkan. Pernikahan domba itu dilaksanakan. Kerajaan itu, yaitu kerajaan yang mulia, diberikan kepada Yesus dan kepada para pewaris keselamatan, dan Yesus akan memerintah sebagai Raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan.
Ketika Yesus meninggalkan bait suci, giring-giring yang tergantung pada jubahnya bergemerincing, dan awan gelap menutupi penghuni bumi. Tidak ada perantara antara orang berdosa dan Allah. Namun ketika Yesus telah berdiri di antara Allah dan manusia berdosa, ada batasan bagi manusia. Tetapi ketika dia melangkah keluar dari antara manusia dan Bapa, batasan itu akan dihapus, dan setan akan menguasai secara keseluruhan orang yang menolak untuk bertobat. Adalah mustahil menumpahkan murka itu sementara Yesus masih berada di dalam bait suci. Tetapi bila mana pekerjaan penghakiman berakhir dan tugas pengantaraan ditutup, tidak ada yang dapat menahan murka Allah. Tanpa perlindungan bagi orang berdosa yang membuat cahaya penebusan dan membenci teguran. Pada saat yang mengerikan itu, pada akhir mediasi, Yesus umat Tuhan yang Alkitab sebut sebagai orang suci duduk di sebelah Allah yang suci tanpa perantara. Segala sesuatu sudah diputuskan. Setiap permata sudah dihitung. Sudah terlambat. Kemudian Yesus meninggalkan pakaian keimamatannya dan mengenakan jubah kerajaannya yang mulia, memakai mahkota yang lebih mulia dari segala mahkota. Dikelilingi oleh para malaikat yang melayani, dia meninggalkan surga. Hukuman sedang berlangsung bagi orang berdosa di bumi. Banyak manusia mencela dan mengutuk Allah. Yang lainnya datang kepada umat Allah dan memohon untuk diajarkan bagaimana agar terhindar dari penghukumannya. Tetapi tidak ada yang dapat dilakukan oleh orang suci itu. Air mata terakhir bagi orang berdosa telah tercurah. Doa-doa telah dilayangkan bagi mereka. Beban terakhir telah dipikul. Peringatan terakhir telah diberikan. Suara merdu yang penuh rahmat itu tidak mengundang mereka lagi. Ketika orang suci dan semua penghuni surga menaruh perhatian kepada keselamatan mereka, mereka tidak peduli kepada diri mereka sendiri. Kehidupan dan kematian terpampang di hadapan mereka. Banyak yang menginginkan kehidupan tetapi tidak ada usaha untuk mencapainya. Mereka tidak memilih hidup, dan sekarang tidak ada lagi darah tebusan untuk menghapus dosa, tidak ada lagi belas kasih dan air mata juru selamat itu bagi mereka. Pisahkan segera orang-orang berdosa. Seluruh penghuni surga bersatu dengan Yesus ketika mereka mendengar suara yang berkata, "Sudah terlaksana, sudah berakhir." Rencana keselamatan sudah dilaksanakan, tetapi hanya sedikit yang memilih untuk menerimanya. Dan ketika suara indah yang penuh kasih itu tidak terdengar lagi, maka ketakutan dan kengerian melanda orang jahat. Dengan suara sangat mengerikan, mereka mendengar kata-kata, "Sudah terlambat, sudah terlambat." Banyak orang jahat sangat marah kepada mereka, sangat menderita atas murka Allah. Para orang tua merasa kepedihan yang sangat mendalam karena dipersalahkan oleh anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka, saudara laki-laki dan perempuan mereka, saudara laki-laki dan perempuan dari pasangan mereka. Suara tangisan keras datang dari berbagai tempat. Adalah Engkau yang telah mencegah kami untuk menerima kebenaran yang dapat menyelamatkan kami dari peristiwa yang sangat mengerikan ini. Mereka mempersalahkan pendeta mereka dengan kebencian mendalam dan mengatakan, "Engkau tidak memperingatkan kami. Engkau mengatakan kepada kami bahwa dunia akan diubah, dan Engkau berseru dengan suara nyaring, 'Damai, damai,' untuk menenangkan orang yang merasa ketakutan. Engkau tidak pernah mengatakan tentang saat-saat mengerikan seperti ini, dan kepada orang yang memperingatkan kami tentang hal ini, Engkau nyatakan sebagai orang fanatik dan jahat yang akan membinasakan kami." Namun para pelayan Injil ini tidak dapat terhindar dari murka Allah. Penderitaan mereka 10 kali lipat lebih berat daripada orang-orang itu. Masa kesusahan Yakub. Umat Tuhan tidak meninggalkan kota-kota, umat Tuhan harus meninggalkan kota-kota dan desa-desa dan bergabung bersama tinggal di tempat-tempat terpencil dan sepi. Namun para malaikat menyediakan bagi mereka makanan dan minuman. Sementara orang jahat menderita kelaparan dan kehausan.
Para pemimpin dunia berunding bersama-sama dengan setan dan para malaikatnya yang sibuk di sekitar mereka. Tulisan-tulisan tentang kebenaran Injil disebarkan di banyak tempat, memberi peringatan bahwa jika bukan karena orang-orang suci memberi iman mereka yang nyata, menghentikan Sabat dan mematuhi hari pertama dalam 1 minggu, mereka akan terbebas dari malapetaka yang akan membunuh mereka. Akan tetapi pada hari pencobaan itu, orang suci tetap tenang dan sabar, percaya kepada Allah dan bersandar kepada janjinya, bahwa jalan kelepasan akan diberikan kepada mereka. Di beberapa tempat, sebelum hari itu tiba, orang fasik itu membunuh mereka. Tetapi Yesus memerintahkan para malaikat untuk melindungi mereka. Allah akan dimuliakan dengan membuat perjanjian dengan mereka yang memelihara hukumnya di hadapan musuh-musuh yang mengelilingi mereka. Dan Yesus akan dihormati melalui pernyataan iman mereka. Orang yang menunggu yang telah mengharapkan kedatangannya tanpa tidak mengalami kematian. Mereka menderita tekanan mental. Mereka dikelilingi oleh orang jahat. Segala sesuatu nampaknya melawan mereka. Beberapa dari antara mereka mulai merasa khawatir jika Allah akhirnya membiarkan mereka untuk dibunuh oleh tangan-tangan jahat itu. Tetapi apabila mata mereka terbuka, mereka akan melihat bahwa mereka dikelilingi oleh para malaikat Allah. Akhirnya membuat orang jahat itu marah dan ingin cepat-cepat membunuh orang suci itu. Akan tetapi sebelum mereka menyentuh umat Allah itu, mereka harus berhadapan dengan kumpulan mulia ini, para malaikat suci. Ini sungguh mengherankan, para malaikat Allah membuat malaikat jahat yang menekan mereka menjadi mundur. Demikianlah pembahasan kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Tadi kami sudah mempelajari sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Berkatilah ya Bapa firman-Mu ini sehingga dapat membuat kami lebih percaya dan lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami dan nama Yesus sama dan penebus kami. Amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati.